Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PGMI 3C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran berbasis media cetak. Berikut adalah kelompok kami. Kenalkan, nama saya Venitia Eka Lukitasari, absen 5. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran berbasis media cetak. Media pembelajaran berbasis media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui percetakan, printing, ataupun offset. Media cetak ini menyajikan pesan melalui gambar ataupun huruf yang dapat memperjelas pesan tersebut. Lalu, media cetak ini sebagai saluran informasi di samping media elektronik dan media digital. Kita tahu bahwa peserta didik ataupun siswa itu dapat mengerti sebuah pelajaran atau materi apabila dia bisa melihat materi yang dia hadap dan dia bisa membukanya kembali di lain waktu. Jadi media cetak ini penting walaupun sekarang perannya sudah agak tertinggal daripada media elektronik dan media digital. Selanjutnya, materi tentang macam-macam media pembelajaran berbasis media cetak akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Nama saya Oktavia Melinda Putri, nomor absen 34. Saya akan menjelaskan materi saya tentang jenis-jenis media bahan cetak. Berikut adalah jenis-jenis media bahan cetak. 1. Buku teks. Buku teks yaitu buku tentang suatu bidang studi atau ilmu tertentu yang disusun untuk memudahkan pendidik atau peserta didik dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Modul. Modul yaitu suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa guna untuk kepentingan belajar mengajar. 3. Bahan pengajar terprogram. Bahan pengajar terprogram yaitu paket terprogram pengajaran individual yang hampir sama dengan modul. Perbedaan dengan modul adalah bahan pengajaran terprogram tersusun dalam topik-topik kecil dalam setiap bingkainya. Adapun teknologi cetak adalah cara-cara bentuk memproduksi atau menyebarkan materi seperti buku dan materi visual statis, yang pada umumnya dibuka melalui proses cetak mekanis atau fotografis. Terima kasih. Saya Rida Iza Maulina, NIM 12205193186, nomor absen 28, akan menjelaskan mengenai kelebihan media berbasis cetak. Kelebihan media pembelajaran berbasis cetak diantaranya yaitu 1. Siswa dapat berhenti sewaktu-waktu untuk melihat sumber lain seperti melihat kamus, buku acuan, menggunakan kalkulator, dan lain-lain. Yang kedua adalah mampu menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan fakta maupun konsep abstrak yang bersifat pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Yang ketiga adalah dapat digunakan kapan saja seperti pagi hari, siang hari, ataupun malam hari, dan dapat digunakan di mana saja seperti di rumah, di kendaraan umum, terminal, atau tempat lain yang memungkinkan. Yang keempat adalah penggunaannya mudah, tidak bergantung kepada peralatan lain. Kemasan media cetak umumnya ringan dan kecil, memungkinkan peserta didik yang mudah membawanya kemana saja mereka pergi. Yang kelima adalah selain bentuk fisiknya mudah dibawa, penataan atau teknik penyajian materinya pun mudah dipelajari. Misalnya, teknik penyajian seperti penulis indeks, daftar isi, penggunaan halaman, bab-bab, judul maupun subjudul. Nomor 6, dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Yang ketujuh adalah pesan atau informasi dapat dipelajari oleh pembelajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing. Yang kedelapan adalah akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna. Yang terakhir adalah perbaikan atau revisi mudah dilakukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Saya Atik Naima dengan nomor absen 33 akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Dari pemateri sebelumnya yang dibahas yaitu mengenai kelebihan media pembelajaran berbasis cetak, dan yang akan saya jelaskan sekarang yaitu kekurangan media pembelajaran berbasis cetak. Ada beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua yaitu bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat para pembaca. Yang ketiga, apabila jilid kertasnya jelek itu mudah rusak dan mudah sobek. Yang keempat, mencetak gambar atau foto berwarna biasanya memerlukan biaya yang mahal. Yang kelima, sukar menampilkan gerak di halaman media cetak. Dan yang terakhir yaitu tanpa perawatan yang baik, media cetak bisa rusak dan hilang. Saya Vera Melorensa, absen 4. Saya akan membacakan materi yang C. Cara pengembangan media pembelajaran berbasis media cetak. Dalam pengembangan media pembelajaran berbasis media cetak dalam bentuk teks dan ilustrasi ini, perlu diperhatikan keberagaman peserta didik, di mana peserta didik mungkin saja memiliki perbedaan dan kemampuan berbahasa, sehingga media pembelajaran yang dibuat akan bersifat lebih user-friendly atau mudah digunakan dan dipahami peserta didik. Penggunaan struktur tertentu menambahkan berbagai kegiatan atau aktivitas belajar, ilustrasi, gambar foto, peta konsep, kuis, permainan, dan grafik organizer yang mengakomodasi perbedaan gaya pembelajar dan mungkin ada sehingga peserta didik lebih dapat mengikuti pembelajaran dengan media cetak ini secara lebih baik. Materi pembelajaran berbasis cetak yang paling umum dikenal adalah buku teks, jurnal, makalah, dan lembaran lepas. Teks berbasis cetakan menuntut 6 elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Munadifa, absen 45. Di sini saya akan menjelaskan tentang format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf. Yang pertama yaitu konsistensi. Menggunakan konsistensi dari halaman ke halaman. Yang kedua format. Yang ketiga organisasi. Yang keempat daya tarik, dan yang kelima ukuran huruf, ruang, dan yang keenam ruang spasi kosong. Saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama yaitu tentang konsistensi. A. Menggunakan konsistensi format dari halaman ke halaman. B. Usahakan untuk konsistensi jarak spasi. Dan yang kedua, A. Jika paragraf sering digunakan wajah satu dalam kolom lebih sesuai. B. Jika yang berbeda supaya dipisahkan dan dilabel secara visual. C. Taktik dan strategis pembelajaran yang berbeda sebaiknya dipisahkan dilabel secara visual. Pembelajaran berbasis teks yang interaktif mulai populer pada tahun 96 dengan istilah pembelajaran terprogram yang merupakan materi untuk belajar mandiri. Dengan format ini, pada setiap unit kecil informasi disajikan dan direspon siswa diminta baik dengan cara menjawab pertanyaan atau berpartisipasi dalam kegiatan latihan. Jawaban yang benar diberikan setelah siswa menjawab. Perencanaan pembelajaran harus berupaya untuk membuat materi dengan media berbasis teks ini menjadi interaktif. Petunjuk berikut mungkin dapat membantu menyiapkan media berbasis teks yang interaktif. Nomor 1, sajikan informasi dalam jumlah yang selayaknya dapat dikenal, diproses, dan dikuasai. Kedua, pertimbangan hasil pengamatan dan analisis kebutuhan siswa dapat disiapkan latihan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ketiga, pertimbangan hasil analisis respon siswa.
Keempat, siapkan kesempatan bagi siswa untuk dapat belajar sesuai kemampuan dan kecepatan mereka. Demikian tadi pembahasan tentang media pembelajaran berbasis media cetak. Semoga dari materi ini kita dapat bertambah ilmu dan wawasan kita, serta kita dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, perwakilan dari kelompok 4 PGMI 3C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, menyampaikan terima kasih kepada pemirsa, dan kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kami mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.